Mengapa dalam panggung perdebatan iman hari ini, kita begitu sering menyaksikan sebuah ironi yang mengenaskan, di mana sekumpulan orang yang mengaku memegang otoritas kitab suci mendadak mengalami kebutaan huruf fungsional ketika disodorkan pada teks suci mereka sendiri. Kali ini, ruang dialog Edis TV bersama seorang pemuda bernama Hisham dan seorang yang mengaku Katolik bernama Yohana bukan sekedar sebuah sesi tanya-jawab biasa. Ini adalah sebuah bedah anatomi teologis yang menelanjangi dua penyakit akut sekaligus dalam dunia keagamaan kita. Pertama, penyakit alergi diksi dari kalangan awam yang ketakutan setengah mati terhadap sebuah kata akibat doktrin yang sempit. Kedua, penyakit oportunisme digital dari para oknum apologis internal seperti RK yang hidup dari memutilasi video orang lain demi memanen cuan dari kebencian netizen. Bagaimana mungkin sebuah tindakan sujud yang tercetak tebal dan gamblang di dalam lembaran kanon Alkitab dipaksa diperkosa maknanya menjadi sekedar ucapan terima kasih atau sungkem adat hanya demi menyelamatkan ego teologis yang rapuh? Mengapa urusan gerakan tubuh tunggang-tungging begitu didewakan, sementara esensi perbaktian moral justru dicampakkan ke tong sampah? Mari kita bedah penyesatan sistematis ini dengan pisau analisis yang sedingin es, setajam silet, dan tanpa kompromi. Hiskia, perkenalkan diri dulu, Kristen ya. Kristen lah. Oke, Hiskia umur berapa Hiskia? Umur 21 lah. Oh, masih 21. Oke, silakan ya. Ini Aku yang mau kutanya bukan tentang konsep yang hari ini lah, tapi barusan aku ada nemu sebuah video antara perdebatan lain sama si RK. Nah, di video itu aku agak bingung lah, soalnya RK menanyakan ke Lae, menyembah Yesus apa tidak? Terus Lae bilang berbakti. Dalam artian itu menyembah tidak sujud karena tidak berhadapan langsung atau berbakti dalam hal apa? Aku agak bingung. Oke, izinkan saya ambil dulu ya. Mungkin Lae bisa putarkan videonya. HP ku cuma satu lah. Oh, HP cuma satu. Oke, izinkan saya ambil dulu ya. Ambil dulu HP saya. Karena itu ada di sini. Bentar, itu sudah pernah saya bahas. Mengenai yang RK bilang, Edis tidak menyembah Yesus. Menyembah manusia boleh gitu ya. Betul nggak itu? Betul nggak itu? Nggak ada suara? Iya benar yang gitu. Baik, kita harus jawablah pelan-pelan ya. Saya ambil dulu. Oke, kita kajian lah ya hari malam minggu. Hari Minggu, Sabtu Minggu saya lebih senang sebenarnya membahas internal kita. Ini kan setiap live udah selalu saya tonton, cuman baru kali ini aku naik karena benar-benar bingung, nggak tahu bagaimana jawabannya. Oke, baik. Jadi pada waktu itu saya sedang berbicara dengan RK masalah penyembahan. Kalau abang lihat ya, saya panggil Adi aja lah ya, karena lebih muda ya. Begini. Jadi kalau Lai lihat video itu secara utuh, kami sedang membahas penyembahan. Nah, RK saya bilang begini, ini nyembah patung tidak? Dia bilang enggak, ini enggak menyembah kata dia. Nah, memang kami berdebat soal penyembahan. Makanya saya bantu kamera saya sebentar ya. Sebentar, sorry. Nah, saya kasih dulu. Kita agak sedikit lebih mengulang lagi ya. Sorry ya, sabar ya. Aduh, sebentar, sabar. Tenang. Mana sih ya? Nah ini. Kelihatan nggak orang yang ada di si depan ini? Iya. Yang ini kelihatan ini? Iya, kelihatan. Nah, pada waktu itu dalam video utuhnya kami sedang berdebat apa yang dimaksud menyembah. Nah, saya mengatakan inilah yang dimaksud menyembah. Yang dalam bahasa Yunaninya disebut proskuneo.
Kalau Lae orang Batak ada Marsomba, betul? Marsoba. Ya. Boleh. Nah, kalau karena saya udah lahir di Lampung, ada juga itu tari sembah yang digunakan untuk menyambut pembesar-pembesar. Jadi menyembah atau proskuneo adalah sebuah gerakan badan di mana orang tersebut merendahkan badannya, entah sampai lututnya saja yang menyentuh tanah, bisa juga sampai keningnya atau dahinya ini menyentuh tanah. Itulah yang dimaksud menyembah. Nah, RK nggak mau, bukan itu menyembah katanya. Menyembah bukan seperti itu. Nah, di dalam pikiran dia, menyembah itu harus ada korban, harus ada imam, harus ada altar. Itu yang dimaksud menyembah. Kalau seperti ini doang, dia nggak menyembah. Nah, makanya pada waktu itu saya mengatakan begini loh. Kalau itu kesimpulannya, maka jangan pernah katakan Yesus disembah. Karena di dalam Alkitab tidak pernah orang datang kepada Yesus dibawakannya imam lalu korban bakaran, nggak ada dalam Alkitab begitu. Nah, sekarang karena sudah setuju seperti ini, inilah yang saya maksud menyembah. Pertanyaan saya kepada Lae, pernahkah Lae melakukan hal seperti ini di gereja? Oh, tidak, Le. Nah, makanya pada waktu itu saya bilang, saya tidak menyembah. Tonton aja videonya. Saya tidak menyembah tunggang tungging. Ya, paham, Le. Ya. Jadi video itu berbicara mengenai apakah saya menyembah Yesus, apakah saya tunggang tungging begini? Saya bilang tidak. Saya tidak tunggang tungging. Saya tidak menyembah tunggang tungging. Yang saya lakukan adalah perbaktian. Apa itu perbaktian? Berbakti adalah melakukan apa yang Tuhan Yesus suruh. Contoh. Tuhan Yesus bilang, jangan mencuri. Lalu saya melakukannya. Begitu. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Lalu saya melakukannya. Nah, itu yang dimaksud berbakti. Nah, berbakti itu lebih penting ketimbang tunggang tungging. Karena banyak orang habis tunggang tungging, setelah dia menaikkan kepalanya, dia ke Indomaret nyolong susu. Banyak. Iya, banyak. Dia pakai sorban, pakai jubah, pakai cadar. Oh, begitu. Setelah naik dia kepalanya pergi ke Indomaret, diambil susu, nyolong. Seperti itu. Makanya yang Tuhan pentingkan itu bukan gerakan-gerakan badan. Begitu. Yang Tuhan pentingkan itu adalah perbuatan, seperti itu. Ya, karena begini lah ya, saya jamin karena video tersebut pasti banyak banget yang salah paham sama lain, dan bahkan pasti banyak yang bilang lain jadi mungkin Edis saksi Yehova, makanya aku pengen memastikan sampai naik ke sini lah, itu aja sih. Nah, saya coba kita ini kan videonya ya. Bentar. Video tersebut nampaknya masih saya simpan. Ini memang harus diluruskan. Kalau nggak betul seperti Lai bilang itu, Ya, ada orang-orang juga sama lain perlu juga itu. Ya, betul. Baik. Saya akan tunjukkan lah ya. Saya tunjukkan. Sebentar ya. Apakah ini yang dimaksud? Sebentar ya. Saya balik dulu kamera saya ya, biar kita sama-sama nonton. Bentar, sabar. Bentar, sabar. Sebentar. Sabar ya. Atau kalau udah ada videonya malah lebih jelas. Bentar. Bukan ini. Apakah ini? Ini nyari-nyari begini yang lama ini.
Udah gitu aja lah. Kalau memang videonya nggak dapat, gak apa. Selisih antara surganya para ulama dengan surga kita. Nggak tahu, kayaknya dihapus mungkin sama dia ya videonya. Pokoknya intinya begitu. Dia bilang pada video tersebut, Edis tidak menyembah Yesus, tapi menyembah manusia boleh, begitu kan? Betul nggak? Iya. Apa itu? Ah, coba dulu saya tanya sama Lai. Di dalam Alkitab ada nggak manusia nyembah manusia? Ada. Berarti manusia disembah. Iya. Iya, memang itu yang betul. Nah, kita tampilkan saja ya. Nah, ini karena banyak orang-orang tidak tahu nih, kita tampilkan nih. Saya kasih tunjuk. Kita harus pelan-pelan ya membuat ini lagi, siaran ini harus pelan-pelan. Saya kasih tunjuk ya. Oke. Karena video-video tersebut itu bagi orang awam itu terkesan benar gitu loh. Tetapi bagi orang-orang yang belajar, video tersebut tuh adalah orang-orang yang nggak ngerti lah ya. Sebentar ya. Saya kasih tunjuk ya Bang ya. Bentar. Kalau nyari-nyari begini agak sedikit lama teman-teman ya. Oke. Saya buka 2 Samuel 9 ayat 6 ya. 2 Samuel 9 ayat yang ke-6. Oke, 2 Samuel 9 ayat 6. Coba lah yang baca dulu, silakan. Ini saya buang aja dulu tulisannya. Ayat 6. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset. Jawabnya, inilah hamba Tuanku. Oke, apa yang dilakukan Mephiboset di sini? Menerima. Bukan menerima. Coba baca yang benar, Iya. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil Mephiboset dari rumah Makir bin Amiel dari Leodebar dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul. Abang tahu nggak siapa Mephiboset ini? Kurang tahu sih bang. Mephiboset ini anak cacat, dia anak yang cacat, anaknya Yonatan. Yonatan tahu nggak siapa? Kurang juga. Kurang tahu juga. Oke lah, nggak apa-apa. Jadi itu sebenarnya Nathan ini anaknya Saul. Dia teman dekatnya daripada Daud. Nah, dia punya anak ini dulu pernah jatuh, makanya dia cacat si Mephiboset ini ya. Nah, Mephiboset ini ia sujud dan menyembah. Makanya saya bilang di dalam Alkitab ini proskuneo kepada orang itu nggak apa-apa. Kepada raja, kepada pembesar gitu. Nggak masalah itu. Yang dilarang itu adalah proskuneo kepada patung seperti ini. Nah ini. Nih. Saya kasih tunjuk. Foto yang tadi lah ya. Iya, nih. Nah, proskuneo kepada patung seperti ini yang tidak boleh. Tuh. Kalau proskuneo kepada raja, kepada Daud, kepada Yesus, kepada Bapa di sorga, itu boleh begitu. Nah, cuman saya dalam kehidupan sehari-hari, memang waktu saya ke gereja, saya nggak begini-begini di gereja itu. Nggak proskuneo, tetapi kami melakukan perbaktian, yaitu melakukan apa yang diperintahkan, seperti itu. Seandainya Yesus muncul di tengah-tengah kita pasti semua akan proskuneo. Pasti kita akan melakukan proskuneo, bowing down, ya, atau prostrate kalau dalam bahasa Inggris. Ya, cukup lah gitu aja. Ya, Situ ya. Nggak salah paham sama Lai. Itu aja, karena pasti banyak banget yang ngatain Lai. Itu dia jadikan alasan bahwasanya Lai jadi seorang saksi Yehova. Iya, itulah memang yang sedang saya alami sekarang. Badai yang sedang saya alami itu sekarang. Tetapi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang ngerti itu paham maksud saya.
Nah, RK ini kan memang dia itu kerjanya itu dia itu mau cari duit, cari apa namanya orang-orang pembenci saya gitu loh. Jadi dia itu mencari haters begitu. Karena waktu saya ngomong itu banyak orang-orang itu salah paham dan akhirnya menganggap saya sesat. Nah, ini kesempatan bagi dia. Begitu loh. Orang-orang ini harus ditarik sama dia supaya menjadi pendukungnya dan yang penting bagi RK itu adalah duitnya mereka itu. Itu sudah kesaksian dari istrinya sendiri. Memang itu. Akhirnya apa? Akhirnya duit itu dipakai oleh RK untuk apa? Untuk ngamar dengan perempuan lain. Memang sudah terbukti. Yang terjadi yang awam ujung-ujungnya pasti ya salah pemikiran ya. Yang Iya, jadi selama ini kalau dia Tritunggal dia itu bukan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tritunggal RK itu adalah RK, istri dan selingkuhan. Itu Tritunggalnya. Tritunggal RK-nya itu kayak gitu. Oke lah. Ya, seperti itu. Jangan juga daripada nanti. Makasih ya gue. Oke, jadi gara-gara membahas RK kita jadi bahas RK ya. Maaf lah gue jadi. Ya, oke udah saya turunkan. Oke. Jadi teman-teman sekalian, kalian sendiri sudah menjadi saksi ya bagaimana akhirnya terbuka ya. Ya, RK akhirnya dia punya perempuan lain ya, sering mengatakan saya Edis mendukung poligami. Ternyata RK yang poligami. Padahal teman-teman ya, semua statement-statement saya itu pasti ada latar belakangnya dan kadang-kadang pun saya itu melakukan sarkasme. Kalau teman-teman yang sering nonton saya itu saya sering melakukan sarkas. Begitu. Jadi pada waktu itu teman-teman, orang Islam dan orang Kristen berdebat. Di mana ada orang Kristen menyesat-nyesatkan, mengutuk poligami. Poligami itu sesat. Anda nggak boleh ngomong begitu, teman-teman. Di dalam Alkitab itu ada banyak yang melakukan poligami. Yakub itu istrinya 4. Dari 4 istri itu dia melahirkan 12 suku Israel itu. Dan Tuhan tidak pernah, Yakub tersesatlah engkau karena kau poligami. Gak ada. Itu makanya video itu tonton secara utuh. Jangan kau bilang sesat. Begitu loh. Sambil saya melakukan sarkas di situ. Yang sesat itu adalah kalau ada Tuhan berkata, kau bebas menggauli siapa saja. Kau boleh gauli mantan istri-istrimu. Itu yang nggak boleh itu. Yang sesat itu sudah pasti itu. Begitu teman-teman ya. Oke. Kita kasih naik yang berikutnya ada Maria Ria. Silakan Maria Ria. Silakan Maria Ria, nyalakan kamera dulu. Malam Bang, saya pasangan dari Maria Ria. Izin sebelum nyalain kamera, boleh Bang? Wajib di sini menyalakan kamera, Bang. Oke, siap Bang. Silakan nyalakan kamera. Saya undang dari sini, Bang. Tuh, silakan. Oke. Silakan, Bang. Perkenalkan. Selamat malam, Bang. Perkenalkan diri Anda dulu, Bang. Abang Kristen, Islam. Saya panggil aja Yohanes, saya Katolik. Bang Edis. Silakan Bang. Apa yang mau Bang utarakan? Silakan. Kita diskusi ya Bang Edis ya. Silakan Bang. Jadi di beberapa kali tadi video dan penjelasan dan diskusi itu saya melihat ada gambar Bunda Maria.
Kebetulan saya dari Larantuka dan yang gambar atau foto yang Bang Edis tampilkan di situ itu kebetulan dari tempatnya saya. Oke. Eh, Agak cepat ya Bang ya ngomongnya Bang ya, jangan kebanyakan. Oh, nanti lama lagi. Agak cepat. Oke, silakan. Jadi begini Bang. Jadi tadi saya juga sudah dengar penjelasan dari Bang Edis mengutip dari kitab Samuel bahwa temannya sahabatnya Daud menyembah Daud. Bukan temannya Pertama, sahabatnya Daud, karena anak. sebenarnya kita orang Katolik tidak menyembah patung Bang ya. Kita tidak menyembah patung. Apalagi kita di Larantuka secara simbolis Maria Ini itu dulu Bang, ini adalah dulu Bang. Biar kita nggak debat kusir Bang. Alkitab menyebutkan nggak itu bahwa Mephibosheth menyembah Daud? Kenapa? Tertulis nggak dalam Alkitab tersebut bahwa Mephibosheth menyembah Daud? Menyembah siapa lagi kalau bukan Daud di situ, Bang? Oke, menyembah Daud nggak di situ? Coba Abang tampilkan lagi ayat kitab sucinya. Oke, baiklah ya, kita mengalah teman-teman. Kita mengulang kembali ya, supaya orang-orang ini sadar. Oke, Abang yang baca, jangan saya Bang ya. Silakan Abang baca. Yang sudah saya warnai warna hijau Bang. Dan Mephibosheth bin Dan Yonatan. Mephibosheth bin Yonatan bin Saul. Stop dulu di sini Bang, Masuk. stop dulu Bang, stop dulu Bang, stop dulu. Dan Mephibosheth bin Yonatan. Yonatan di situ siapa? Yonatan itu ayahnya Mephibosheth ini. Oke, siapa Yonatan itu? Yonatan kurang tahu, Pak. Itu Tahu. Baik. Yonatan ini anaknya Saul. Siapa Saul? oke, siap. Saul Siapa itu Saul? raja Yahudi yang pertama. Oke, Saul. Punya anak dia namanya Yonatan. Oke. Ada hubungan apa Yonatan dengan Daud? Teman. Oke, sahabat dekatnya. Ya, silakan lanjut. Lanjut. Masuk menghadap Daud, ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephibosheth. Jawabnya, ini hamba tuanku. Inilah Kemudian hamba berkata tuanku. Daud Oke. kepadanya, Apa yang dilakukan Mephibosheth kepada Daud? sujud dan menyembah. Oke. Menyembah nggak di situ dikatakan? Ya, dikatakan menyembah tadi, Pak. Baik, baik. Terima kasih. Sekarang saya tanya. Kenapa kok di dalam Alkitab dikatakan Mephibosheth menyembah? Atau dalam bahasa Ibraninya di situ sakah? Ya, Kalau Daud bahasa- seorang raja kan, Pak? Bukan. Gestur tubuh yang bagaimana sehingga dikatakan itu menyembah? Bersujud. Iya, Dan menyembah. betul. Dia melakukan yang namanya bungkuk begitu. Ya. Betul. Seperti saya kasih contoh gambarnya itu kayak begini Bang. Saya kasih contoh gambarnya ya Bang ya, supaya kita ini tidak debat-debat lagi. Saya kasih contoh karena nanti tiap hari kita nanti bahas hal yang sama terus sampai bosan ya. Oke, nih kita kasih gambarnya. Oke, aduh teman-teman. Kita ulang lagi. Oke, lihat dulu yang atas Bang, jangan yang bawah ya Bang ya. Lihat yang atas. Oke. Oke, yang atas itu lukisan daripada peristiwa yang terjadi di Yohanes 9 ayat 38. Lalu ia sujud menyembahnya. Itu adalah seorang yang buta sejak lahir. Ia disembuhkan oleh Yesus dan dia melakukan proskuneo atau menyembah. Di situ tidak ada altar, di situ tidak ada korban bakaran seperti yang digembar-gemborkan oleh RK untuk mengatakan sebuah penyembahan itu harus ada altarnya. Kalau nggak ada altarnya ya nggak boleh itu dikasih terjemahan menyembah. Oke,
Abang setuju bahwa itu menyembah yang di atas? Coba abang jawab dulu. Abang setuju nggak bahwa yang di atas itu menyembah? Tidak setuju, Bang. Berarti dia tidak menyembah Yesus. Itu dia mengucapkan terima kasih kepada Yesus, Bang. Oke, saya bukakan dulu. Sebentar, itu kamu mengucapkan terima kasih, baik. Oke, saya bukakan ya Bang ya. Yohanes 9 ayat, atau abang di situ buka, ada Bang, ada Alkitab di situ. Ini aja, Bang, kalau misalnya saya berlutut dan cium kaki orang tua saya, apakah itu dikatakan menyembah orang tua saya? Menyembah gimana? Enggak lah, Bang. Bang, ya sudah. Saya kan tadi sudah bilang Bang, menyembah manusia di dalam Alkitab itu nggak apa-apa. Menyembah orang tua, melakukan sungkem kepada orang tua itu nggak apa-apa Bang. Kok alergi banget sih dengan kata menyembah manusia? Bukan, kalau sini soal kata, Bang, menyembah, sungkem sebentar. itu dua hal yang berbeda, Bang. Diulang lagi. Oke, saya buka saja Yohanes pasal yang ke-9 ya Bang ya. Nanti pokoknya ini Injil versi. Ya, begini aja, Bang. Sebentar Bang, ini Injil versi Katolik nih, bahwa dia tidak menyembah tapi mengucapkan Definisi terima dari kasih. menyembah itu apa, Bang? Kan tadi sudah saya Definisi bilang dari Bang, menyembah apa? membungkukkan badan. Kita lihat ke ini aja dulu, kamus besar bahasa Indonesia dulu aja, Bang. Menyembah adalah... Jangan mutar-mutar lagi ke situ Bang, nggak ada waktu kita Bang. Ya, kita 9:38. definisi aja, Bang. Karena definisi itu yang karena kita juga lebih runut pada logika berpikirnya yang benar. Nah, nanti kita bagaimana. muter-muter Bang, nanti kita muter-muter. Jangan muter-muter Bang. Abang baca ini Yohanes pasal yang ke-9 ayat 38. Coba. Lalu ia Kita ke mengucapkan definisi dulu aja. Bang. Abang baca dulu itu Bang. Yohanes 9:38 coba. Kita ke ini aja ya, ke definisi aja ya, Bang ya. Silakan. Ke definisi. Menyembah adalah tindakan sujud, tunduk, dan menyatakan penghormatan atau pemujaan tertinggi kepada entitas yang dianggap suci, seperti Tuhan. Ini mencakup pengakuan akan kebesaran yang disembah dan sikap pengabdian yang mendalam baik secara fisik, batin maupun gaya hidup sehari-hari. Kita ke definisi itu aja, Bang. Oke, ya sudah sekarang baca ini. Baca Yohanes 9 ayat 38. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud dan menyembahnya. Oke, kira-kira gambarnya seperti ini, Anda setuju nggak? Kira-kira gambar daripada ayat yang barusan kita baca tadi seperti yang ada di layar ini yang gambar atas. Sebentar, saya tampilkan lagi ya. Kita harus ngulang dan ulang. Kelihatan yang di atas? Oke, sudah lihat, Bang? Oke, tadi abang bilang itu bukan menyembah, tapi mengucapkan terima kasih, betul? Ya. Oke, berarti ayat tadi berkata, aku percaya Tuhan, lalu ia mengucapkan terima kasih, gitu kan? Ya. Itu berterima kasih, betul? Betul. Bang, kalau begitu, coba ambil dulu Alkitab Anda, buka Yohanes pasal yang ke-9 ayat 38. Iya, Abang buka di situ aja. Karena kita Tadi sudah saya tampilkan loh. menyembah itu apa, Bang? Menyembah itu apa? Kalau saya begitu dan orang tua saya, belum tentu saya bilang itu menyembah orang tua saya. Oke, Mephiboset ngapain tadi? Bersujud dan menyembah. Oke, menyembah. Berarti kalau Mephiboset melakukan sungkem kepalanya tunduk ke bawah seperti itu kepada Daud, diterjemahkan apa oleh Alkitab? Sungkem dengan menyembah itu dua hal yang berbeda, Bang. Bagaimana Anda bisa langsung Oke lah, ya udah melakukan nggak apa-apa, itu nggak nyembah, ya udah nggak apa-apa, dibawa saja. Ya, kita udah capek teman-teman mereka ini botolnya udah nggak karu-karuan. Gimana kau bilang itu nggak menyembah? Yang seperti inilah teman-teman, botolnya nggak hilang-hilang.
Udah jelas-jelas nyembah. Nggak nyembah itu cuma terima kasih. Aduh, berat. Ini loh, sudah jelas tuh saya tuliskan dalam tuh. Aku percaya Tuhan, lalu ia proskuneo, itu dalam bahasa aslinya itu. Yohanes 9 ayat 38. Lalu dia proskuneo, menyembah. Bahasa Arabnya sujud. Nah, kan menyembah begini kepada manusia di dalam Alkitab itu hal yang lumrah. Itu dilakukan Yonatan, dilakukan Yakub kepada Esau. Itu dilakukan juga kepada Fir'aun. Itu dilakukan juga kepada raja-raja. Abraham juga melakukan proskuneo kepada Bani Het ketika ia meminta gua Makpela untuk diberikan kepadanya untuk menguburkan Sarah. Nah, yang tidak boleh dalam Alkitab itu proskuneo kepada setan, kepada pohon, kepada berhala, kepada patung, itu yang nggak boleh. Kalau kepada ibumu, kepada bapakmu, kepada raja itu boleh dalam Alkitab. Gimana sih? Susah kita ini jelaskannya. Nah, gara-gara hal seperti inilah teman-teman. Nah, ketika saya mengatakan hal ini, tahu nggak teman-teman? Ya, ada orang-orang tuh jadi panas dengan saya. Sialan Edis nih mengatakan kami ini nyembah patung. Saya bilang sama kamu, itu nyembah patung, jangan kau lakukan. Gara-gara saya bilang ini orang ini nyembah patung, karena saya mengatakan kebenaran ini, panaslah orang, panas. Lalu kalian tahu, RK melihat ini sebagai fulus. Biar kau tahu, RK melihat itu sebagai fulus, makanya dia baru bahas itu. Supaya apa? Supaya orang-orang yang otaknya nggak ada nyembah-nyembah patung ini, memberi dia duit. Biar kalian tahu, nah ketika dia dapat duit, duitnya dia pakai buat ngamar sama perempuan lain. Gimana kalian itu dikasih tahu yang benar? Udah, kamu percaya aja lah sama saya. Yang saya sampaikan itu biblikal, sudah. Kalau kau nggak pernah baca Alkitab, udah kau diam, kau dengar omongan saya itu. Udah benar itu yang saya bilang. Di dalam Alkitab, proskuneo tidak pernah dilarang dilakukan kepada manusia. Ada manusia yang menolak. Ketika dia melakukan sujud, melakukan menyembah, ditolak. Tapi Yesus tidak pernah menolak itu orang proskuneo kepadanya. Begitu. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman, proskuneo itu bisa dilakukan kepada orang tuamu, kepada pembesar, kepada raja, kepada manusia yang berjasa kepadamu, bisa. Kepada manusia yang kau hormati, bisa. Tapi kepada patung, kepada pohon, kepada benda-benda mati, kepada berhala, itu yang Tuhan marah. Nggak suka Tuhan. Itu. Oh, kami tidak sujud. Kami cuma mengucapkan terima kasih kepada patung. Memang mereka ini harus kita hajar. Diskusi tadi dibuka oleh Hisya, seorang pemuda berusia 21 tahun, yang membawa keresahan tipikal netizen hari ini. Dia terjebak dalam pusaran kebingungan setelah menonton potongan video manipulatif yang digulirkan oleh seorang apologis bernama RK. Dalam video tersebut, RK secara licik menyudutkan Edis TV dengan narasi framing yang sangat beracun, menuduh Edis TV tidak menyembah Yesus dan menganggap menyembah manusia itu sah. Bagi pikiran awam yang malas membuka kamus dan membaca kitab secara utuh, potongan video ini langsung ditelan sebagai bukti kesesatan. Mereka yang berpikiran sempit bahkan mulai melontarkan fitnah liar bahwa Edis TV telah bergeser menjadi penganut sekte Saksi Yehova. Namun disinilah letak keindahan dan keunggulan metodologi debat Edis TV.
Edis tidak membalas tuduhan itu dengan retorika kosong atau kepanikan defensif. Edis TV langsung membedah parameter konyol yang sengaja dibangun oleh RK untuk mengelabui umat. RK mencoba membangun sebuah otoritas teologis semu dengan mendefinisikan bahwa menyembah itu secara absolut harus melibatkan komponen ritualistik yang rumit. Harus ada altar, harus ada imam, dan harus ada hewan korban bakaran. Mari kita gunakan logika yang jujur untuk meruntuhkan kebodohan parameter ini. Jika definisi menyembah versi RK ini kita aminkan dan kita terapkan secara mutlak, maka secara otomatis seluruh narasi kekristenan akan runtuh total. Mengapa? Karena di dalam seluruh catatan 4 Injil, tidak pernah ada satupun peristiwa di mana orang yang datang kepada Yesus membawa seorang imam, membangun altar di pinggir jalan, lalu menyembelih kambing atau domba untuk dibakar di hadapannya. Apakah dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa Yesus tidak pernah disembah selama hidupnya di bumi? Tentu tidak. Disinilah letak kebodohan metodologis RK yang sukses ditelanjangi secara sempurna oleh Edis TV. Edis TV mengembalikan esensi perdebatan ini pada akar bahasanya yang sah secara akademis, yaitu kata proskuneo dalam bahasa Yunani atau syakah dalam bahasa Ibrani. Secara etimologi dan fakta sejarah Timur dekat kuno, proskuneo adalah sebuah tindakan fisik yang sangat spesifik. Sebuah gerakan tubuh di mana seseorang merendahkan dirinya, membungkuk, atau bersujud hingga lutut bahkan dahinya menyentuh tanah sebagai bentuk penghormatan tertinggi kepada sosok yang memiliki otoritas lebih tinggi. Ketika Edis TV menyatakan bahwa di dalam Alkitab, tindakan proskuneo atau sujud menyembah kepada sesama manusia adalah hal yang lumrah dan sah secara budaya, jemaat awam langsung mengalami guncangan iman yang histeris. Mengapa mereka syok? Karena mereka selama ini disuapi oleh pengajaran instan yang memisahkan kata menyembah hanya untuk Tuhan. Mereka buta terhadap fakta tekstual kitab suci mereka sendiri. Edis TV dengan dingin membuka dokumen otentik dari 2 Samuel 9 ayat 8. Mari kita baca teks itu dengan mata yang terbuka dan otak yang waras. Ketika Mephibosheth, anak Yonatan, cucu dari Raja Saul yang memiliki cacat fisik pada kakinya, masuk ke dalam istana untuk menghadap Raja Daud, apa yang dicatat oleh teks suci? Teks itu menuliskan secara eksplisit dan tanpa ada yang ditutupi, ia sujud dan menyembah. Pertanyaan teologis yang sangat menghujam, kepada siapa Mephibosheth bersujud dan menyembah dalam ayat tersebut? Jawabannya mutlak, kepada Raja Daud. Daud adalah seorang manusia, seorang raja darah dan daging. Apakah Alkitab mencatat bahwa Daud langsung mengutuk Mephibosheth karena dianggap telah melakukan syirik atau menuhankan dirinya? Tidak. Apakah Alkitab menghapus ayat tersebut? Tidak. Faktanya tindakan proskuneo kepada manusia berotoritas tersebar luas di dalam Alkitab. Abraham, bapa orang beriman, melakukan proskuneo di hadapan Bani Het saat memohon tanah kuburan untuk Sarah. Yakub melakukan tindakan sujud membungkuk hingga 7 kali di hadapan kakaknya, yaitu Esau. Yusuf disembah oleh saudara-saudaranya dan para pembesar Mesir di bawah tahta Fir'aun. Pertanyaan kritisnya, apakah tokoh-tokoh iman ini sedang menganggap sesama manusianya sebagai Tuhan semesta alam? Nol besar. Itu adalah gestur penghormatan kultural yang diistilahkan oleh bahasa asli Alkitab sebagai proskuneo. Alkitab dengan sangat konsisten meletakkan batasan yang jelas, yang dilarang keras, dikutuk dan diharamkan adalah melakukan proskuneo kepada patung berhala, kepada setan, kepada pohon, atau kepada ilah-ilah palsu buatan manusia. Selama tindakan bersujud itu diarahkan kepada raja, kepada orang tua, kepada pembesar, atau kepada Masias, Alkitab tidak pernah mempermasalahkannya. Alergi yang dialami awam hari ini terhadap kata menyembah manusia hanyalah bukti bahwa mereka lebih mengimani bahasa terjemahan modern ketimbang memahami esensi teks aslinya. Kekonyolan diskusi tadi mencapai puncaknya ketika lawan diskusi bernama Yohana yang mengaku sebagai penganut Katolik naik ke atas panggung udara. Ketika dihadapkan pada bukti gambar visual dan pembacaan teks Yohanes 9 ayat 38 tentang kisah seorang pria yang buta sejak lahir yang kemudian disembuhkan oleh Yesus, Yohana mempertontonkan sebuah fenomena psikologis yang disebut cognitive dissonance atau disonansi kognitif, yaitu penolakan keras terhadap fakta yang ada di depan mata demi mempertahankan kenyamanan dogmanya sendiri. Mari kita kutip ayat tersebut secara verbatim. Kata orang itu, "Aku percaya Tuhan," lalu ia sujud dan menyembahnya. Di dalam bahasa aslinya, kata yang digunakan kembali adalah proskuneo. Gambarnya jelas, orang itu tersungkur di bawah kaki Yesus. Namun apa jawaban Yohana yang membuat kita mengelus dada? Dengan penuh percaya diri yang keliru, dia berkata,
Oh, tidak setuju Bang Edis. Yang di atas itu dia bukan menyembah Yesus, dia cuma mengucapkan terima kasih. Ini adalah sebuah tragedi intelektual yang luar biasa lucu sekaligus mengenaskan. Edis TV secara sinis langsung memotong kekerasan kepala tersebut. Jika logika Yohana kita ikuti, maka kita harus merevisi Alkitab dan membacanya menjadi, "Aku percaya Tuhan," lalu ia sujud dan berterima kasih kepadanya. Bagaimana mungkin sebuah tindakan fisik bersujud yang diistilahkan sebagai proskuneo dan sujud di dalam bahasa Arab dengan berani didegradasi maknanya menjadi sekedar jabat tangan atau ucapan terima kasih lisan? Inilah yang disebut Edis TV sebagai kondisi botol yang sudah tidak karu-karuan. Ketika seseorang sudah terjangkit penyakit bebal, dogma mereka tidak lagi runut pada logika berpikir yang benar. Mereka lebih rela memanipulasi teks suci, memutarbalikkan arti kosakata, dan menciptakan definisi sendiri yang absurd, asalkan isi kepala mereka tidak terlihat salah di depan publik. Edis TV meluruskan dengan sangat tajam. Di dalam gereja atau dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak melakukan gerakan tunggang-tungging secara fisik, bukan karena Yesus tidak layak menerima proskuneo, melainkan karena bentuk ibadah kita saat ini telah bertransformasi menjadi perbaktian. Perbaktian berarti mengaktualisasikan perintah Kristus secara radikal dalam kehidupan nyata. Ketika Tuhan Yesus berkata jangan mencuri, kita tidak mencuri. Ketika Tuhan berkata jangan bersaksi dusta, kita menjaga lidah kita. Berapa banyak manusia religius hari ini yang begitu fasih dan khusyuk melakukan gerakan tunggang-tungging secara fisik, memakai atribut keagamaan yang mentereng, memakai jubah, sorban, atau cadar, namun begitu kepalanya tegak kembali dan keluar dari rumah ibadah, mereka langsung melangkah ke Indomaret untuk mencuri susu. Gerakan fisik kosmetik yang tidak merubah moralitas adalah sebuah kepalsuan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah mencari koreografi tubuh. Tuhan mencari perbuatan keadilan yang lahir dari perbaktian yang tulus. Seandainya hari ini Yesus menampakkan dirinya secara ragawi di depan kita, maka tanpa perlu diperintah, kita semua pasti akan tersungkur melakukan proskuneo secara total di hadapannya. Berikutnya, pada bagian akhir yang paling menghancurkan, Edis TV melakukan sebuah serangan balik yang meruntuhkan seluruh kredibilitas moral dan intelektual dari sang oposisi, yaitu RK. Edis TV membongkar sebuah rahasia umum yang sangat memalukan, bahwa RK bukanlah seorang pembela iman yang tulus bekerja demi kebenaran. RK hanyalah seorang pembuat konten oportunis yang motif utamanya adalah mengejar monetisasi dan mengumpulkan donasi dari para pembenci Edis TV. RK memanfaatkan ketidakpahaman umat awam yang seringkali gagal menangkap gaya penyampaian Edis TV yang kaya akan sarkasme akademis. Ketika Edis TV menggunakan metode sarkasme untuk menguji sejauh mana jemaat menguasai literasi Alkitab mereka, RK memotong bagian-bagian tersebut, membakarnya dengan narasi fitnah, lalu mengundang massa untuk menganggap Edis TV sesat. Mengapa RK melakukan itu? Demi uang dari para pengikutnya yang berhasil dia bodoh-bodohi. Namun hukum tabur tuai di era digital tidak pernah tidur. Edis TV menelanjangi bahwa kemunafikan RK kini telah dibongkar secara legal oleh kesaksian istrinya sendiri. RK yang selama ini di dalam video-videonya tampil bak malaikat suci yang mengutuk-ngutuk Edis TV dengan tuduhan mendukung poligami, ternyata secara faktual adalah seorang pelaku perzinahan domestik yang menjijikan. Uang donasi yang dia kumpulkan dari hasil menjual konten keagamaan dan memfitnah Edis TV, ternyata dia gunakan untuk menyewa kamar hotel bersama perempuan selingkuhannya. Edis TV melontarkan sebuah sindiran maut yang menghancurkan seluruh kehormatan RK. Kalau RK bicara soal doktrin Tritunggal, maka Tritunggal yang dianut oleh RK itu bukan lagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tritunggal versi RK adalah RK, istri sah, dan selingkuhan. Ini adalah sebuah hantaman moral yang telak. Bagaimana mungkin seorang debater yang rumah tangga dan moralitas pribadinya hancur berantakan memiliki keberanian dan keangkuhan untuk mendikte iman orang lain dan melabeli orang lain sesat? Edis TV meluruskan kesalahpahaman massal mengenai isu poligami yang sering digoreng oleh para apologis Kristen yang tidak membaca kitabnya sendiri.
kelompok Kristen yang sok suci seringkali menghujat ajaran lain dengan mengatakan poligami adalah sebuah kesesatan yang terkutuk. Edis TV mengingatkan dengan tegas agar mereka tidak berbicara dengan kebodohan sejarah. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, tokoh-tokoh besar yang diberkati Tuhan adalah pelaku poligami. Yakub memiliki 4 orang istri, dan dari rahim keempat istri itulah lahir 12 suku Israel yang menjadi cikal bakal umat pilihan Tuhan. Apakah Tuhan pernah berfirman kepada Yakub, "Tersesatlah engkau karena memiliki 4 istri"? Tidak pernah. Sarkasme Edis TV justru ditujukan untuk menyindir teks di seberang sana, di mana ada klaim bahwa kebebasan seksual diberikan bahkan untuk menggauli mantan-mantan istri tanpa batas moralitas yang ketat. Memahami Alkitab harus dengan keutuhan data, bukan dengan kemunafikan yang disesuaikan dengan selera zaman. Maka pada akhirnya, panggung diskusi Edis TV kali ini adalah sebuah monumen keruntuhan bagi seluruh bangunan kebohongan para apologis palsu dan penonton yang malas membaca buku. Kebenaran yang sejati tidak akan pernah bisa ditumbangkan oleh potongan video yang dimutilasi secara licik dan tidak akan pernah goyah oleh histeria massa yang menderita buta bahasa. Sangat memprihatinkan melihat manusia-manusia religius modern yang mengaku sebagai pembela iman namun mendadak kehilangan akal sehat dan memalsukan arti teks Yohanes 9 dan 2 Samuel 9 hanya karena ketakutan psikologis terhadap kata menyembah. Mereka lebih memilih menghina tata bahasa kamus dan mereduksi firman Tuhan menjadi sekedar ucapan terima kasih kosmetik daripada tunduk pada supremasi teks Alkitab yang jujur. Maka sebuah pesan penutup yang menghujam sedalam-dalamnya bagi seluruh pencari konten keagamaan di luar sana, khususnya bagi para oportunis moral seperti RK yang hidup dari menjual narasi kebencian. Bersihkan dan bereskan dulu kerusakan moral di atas ranjang domestik Anda sendiri sebelum Anda memiliki keangkuhan untuk menundingkan jari dan melebeli iman orang lain sesat. Jangan sampai di saat mulut Anda bisik berkhotbah tentang kesucian doktrin di depan mikrofon, kelakuan hidup Anda di belakang kamera justru sedang mempertontonkan kemunafikan yang paling menjijikan. Periksa kembali literasi Anda, benahi kembali integritas moral Anda, karena di ruang debat Edis TV, manipulasi bahasa dan topeng kesucian palsu Anda tidak akan pernah bisa menyelamatkan ego Anda dari hantaman fakta sejarah yang jujur.